Baru pas sampai ada di pemakaman kuburannya sekarang, itu almarhum temen aku itu bilang, nyeplos lah, keceplosan, bilang nanti aku paling mati dikuburin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru nonton di channel Alkisah. Untuk malam yang kesekian kalinya ini kita kedatangan tamu lagi yang bernama Mas Gilang. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu Mas Gilang ini siapa dan latar belakang seperti apa, kalian bisa nonton di video-video yang sebelumnya. Oke. Untuk malam ini Gong, pastinya beda dengan malam yang kemarin. Oh, jelas dong. Pasti ada cerita yang lebih Iya, boleh. ngeri lagi kan. Oke. Untuk cerita yang mau di-share untuk malam ini apa ini? Kalau boleh tahu ini. Kalau misalkan di Pulau Jawa itu kan terkenalnya dengan Pantai Selatan. Oh, oke. Terus terkenalnya itu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kalau di tempat aku ada, ya, tapi bukan, kalau bilang berbau mistis sih, iya, cuma lebih bukan ke hantu enggak, tapi siluman. Di Kalimantan. Siluman memang penunggu aslinya sana di Ketapang. Ketapangnya. Ini sambil bukan nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa. Oke. Jadi emang untuk siluman sendiri emang ada ya di selain Pulau Jawa? Nah, ternyata ada. Ternyata ada. Itu masalah. Nah, aku baru-baru itu soalnya. Makanya aku mencoba mengkonfirmasi ya. Nah, memang kalau di setiap daerah ternyata emang ada apa namanya lokal wisdom ya, kearifan lokalnya masing-masing kan, itu culture, budaya segala macam itu kan pasti ada. Nah, kalau untuk di tempat aku di mana, di Kalimantan Barat, tempatnya di Kabupaten Ketapang, mungkin teman-teman pernah dengar itu. Nah, jadi kalau di Jawa itu yang terkenalnya dengan Nyi Roro Kidul Pantai Selatan. Nah, kalau di sana tuh ada terkenalnya. Itu namanya tuh bengkek. Nah, agak asing ya emang. Asing banget lah. Baru pertama lah. Namanya bengkek. Nah, itu konon katanya dari orang-orang tua dulu memang itu diceritakan penunggu, emang penghuni dan penunggu dari Sungai Pawan. Sungai Pawan itu anaknya dari Sungai Kapuas yang paling gede. Kapuas kan yang paling gede kan se-Indonesia kan. Nah, itu Sungai Pawan itu masih ikut alirannya, anaknya lah dari Sungai Kapuas. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau misalkan banyak sih Gong kalau kejadian-kejadian yang ada di mana, di Sungai Pawan itu, di tempat aku. Kayak itu dia bentuknya apa? Atau emang dia emang manusia? Apa emang dia? Oh, kalau asal usul ceritanya nggak tahu. Banyak simpang siur kan kalau cerita dari orang-orang tua dulu. Cuma memang intinya adalah penunggu di sana. Rasanya bisa dibilang kayak tetua di sana. Kalau bilang legenda, mitos. Kalau mitos enggak sih, soalnya udah. Kalau dibilang mitos soalnya almarhum temen aku sendiri jadi korban. Lebih tepatnya teman SD lah. Kalau nama kalau saya sebutin ya, teman SD. Itu kalau kejadiannya itu kurang lebih pas aku SMA. Aku SMA itu 2000 kelas berapa ya, lupa. Pokoknya 2013 lah. Udah lama banget ya. Parah coy. 7 tahun yang lalu. Jadi ini mohon maaf kalau untuk keluarga-keluarga yang apa, keluarganya almarhum, minta maaf banget kalau harus di post ceritanya kayak gini. Jadi nggak usah sebutin nama. Nah, itu kejadiannya itu aku dapat kabar itu pas lagi class meeting. Jadi habis ujian ujian semester, kita ada olahraga, lomba-lomba di sekolah. Nah, itu pas lagi bandelnya emang lagi bawa HP. Untuk dengar untuk informasi karena masih pakai SMS. Masih zaman 2013, gila, nggak mungkin kan ada BBM segala macam. 2013 pakai BBM luar biasa banget. Oh, itu udah SMA cuy. Udah konglomerat aja.
Itu udah kaya banget. Sultan anjir. Anak sultan itu. Nah, itu dapat SMS bilang kalau ibu bilang, mama bilang itu loh temanmu udah ada katanya. Lah spontan kan, namanya lagi asik-asik di sekolah, udah ada kemana tak gitu Ya, kan. mungkin pergi kan wisata ya Iya atau kan, apa itu kan. pas lo nggak ada kemana tak gitu, lo hilang katanya. Hah tak gitu, hilang kemana tak gitu. Baru dibilang hilang di hutan kota. Hutan kota. Kalau di setiap daerah kan pasti ada hutan kota kan. Hutan kota itu kan pasti hutan yang ada di tengah kota. Udah itu dah. Dan itu nggak mungkin besar lah ya. Dan itu nggak mungkin besar. Kan kalau di Kalimantan kan beda. Nggak bisa dibilang. I see. Nggak bisa dibilang hutan kota. I see. Yang ada kota di dalam hutan, iya itu benar. Iya. Kalau hutan kota nggak mungkin kan. iya. Kalau Kalimantan Kotanya hutan. Kota, kurang lebih kayak gitu. Nah. Nah, itu terus aku dapat informasi itu baru dikasih tahu kalau memang jenazahnya itu belum diketemukan. Belum ketemu. Jadi hilangnya itu kisaran jam berapa gitu kan. Cuma aku posisi di sekolah sore. Jadi hilangnya itu asar, aku di sekolah itu jam 5. Itu belum ketemu. Nah, terus aku pulang ke rumah, ngadain lah sama teman-teman kan. Ayolah, melayat kan. Nah, teman-teman ini kan agak-agak somplak kan, agak konyol semua. Loh, apa yang dimelayatin? Wong belum ketemu kan. Yo, setidaknya kan kita datang ke rumah duka. Sampai di rumah duka ramai orang-orang. Padahal belum diketemukan. Belum diketemukan. Sampai ada kan teman-temannya aku di situ juga. Tak tanya, belum ketemu atau itu. Iya, masih belum ketemu, masih dicari katanya. Di lokasinya di mana? Di Sungai Pawan. Hilangnya pas di hutan kota. Baru pas itu aku langsung hubungin almarhum dato aku. Dato aku cuma ada kakek. Oh, kakek. Aku telepon dato aku, tak bilangin, "Tok, temen aku ada yang hilang di Sungai Pawan, di hutan kota. Kok belum ketemu sampai sekarang," tak bilang gitu. Soalnya kan dato aku nih lumayan, ya kalau bilang orang pinter ya, bukan orang pintar. Ya bisa lah. Orang pinter lah, maksudnya mengerti dengan hal-hal yang mistis segala macam tuh. Terus almarhum dato aku bilang, "Bang, kalau dicari sekarang itu percuma, nggak bakalan ketemu." Iya, itu aku ke rumah duka itu dari Isya sampai jam 1. Dibilang nggak mungkin ketemu lah. Ketemunya besok setelah azan subuh. Aku gitu. almarhum dato aku bilang kayak gitu. Terus aku dapat kabar gitu, gimana ya mau bilangkan ke Kan nggak enak gitu. Nggak enak banget kan, soalnya kan posisinya lagi berduka banget. Ya terkesannya kita udah bilang ini udah mati anak ini gitu kan. Iya, gitu. Baru tapi almarhum dato aku nggak bilang kalau udah hidup atau mati. Nah, cuman dia bilangnya kayak gitu. Ketemu, nanti cuma bilangnya ditemukan setelah azan subuh. Nah, aku sama temen-temen aku udah dapat kabar gitu dari datukku. Udah habis, pulang aja. Itu posisi pulang jam 2. 2 pagi. Jam 2 pagi pulang. Cuma kan sama teman-teman yang stay di rumah duka kan udah ada. Terus tak bilang sama teman-teman, nanti kalau udah jenazahnya ada, ketemu, tolong kabarin lah gitu. Oh iya, kabar. Aku pulang, tapi tetap stay di HP kan, belum tidur gitu kan. Baru pas banget setelah azan subuh. Setelah azan subuh paling selang berapa menit lah. Itu teman aku langsung ngechat. "Lang," katanya, "alhamdulillah udah ketemu." Aku cuma diem tok. Astaga, tak gitu kok bisa tembus tak gitu. Habis azan Pas habis azan. Ya udah kan. Ya udahlah tak gitu, nanti pagi lah. Pagi aku ngelayat kok sekali makamin gitu. Ya udah, udah prosesi segala macem, ya pasti kan ketemunya kan udah nggak udah ada kan, udah meninggal. Soalnya itu hilangnya itu 3 hari atau 2 hari lah. Lama ya? Iya, lumayan lama. Udah 2-3 hari, ya kisaran 2-3 hari lah. Nah, setelah itu di rumah duka tetangga depannya itu temen aku SD juga sama kayak almarhum yang nggak ada. Nah, ternyata
temen aku cewek ya, temen cewek aku ini pengen tahu kronologis kejadian almarhum itu. Itu kayak apa tuh, pengen tahu. Nah di situ ada apa namanya, ya bisa dibilang orang pinter lah kan, menjadi apa namanya, mediator. Jadi teman aku cewek ini entah itu nggak dibuat kerasukan, nggak, cuma teman cewek aku nih diajak kayak mesin waktu jadinya Bu. Jadi untuk melihat kronologis awalnya tuh kayak apa. Jadi setelah itu teman aku cerita ke aku, teman aku yang cewek, mulai cerita tuh dari SMA. Ternyata memang SMA-nya itu ngadain kayak apa ya namanya, Sispala. Kalau udah masih suka namanya Malala kan. Nah, almarhum teman aku itu ikut Sispala. Jadi kayak ospeknya lah kan, kayak mosnya kan. Nah, sebelum diklatnya kan sebelum. Nah, di visualnya teman aku cewek ini kayak jadi cahaya, tapi yang berada di belakang almarhum teman aku. Jadi kalau kemanapun almarhum teman aku jalan, ngomong kemana aja tuh kerekam. Jadi kayak CCTV lah bentuknya. Jadi visualnya kayak gitu. Nah setelah itu mulai dari, gak usah sebutin SMA lah ya, SMA mana gitu, jalan kaki, jalan untuk menuju ke hutan kota. Tujuan akhirnya emang ke hutan kota. Nah, baru pas sampai ada di pemakaman kuburannya sekarang, itu almarhum temen aku itu bilang, keceplosan bilang, nanti aku paling mati dikuburin di sini ya. Gitu. Almarhum teman aku. Udah gitu, aku dengar cerita itu dari teman cewek aku, cuma beli nahan nangis kan. Ya Allah, kok kayak gini kan. Nah, setelah itu jalan nyusurin apa namanya, jalan gede, terus mau ke hutan kota. Itu letaknya itu hampir 5 kiloan ada lah paling. Jauh lah pokoknya. Nggak bisa dianu. Nah, dari pintu masuk ke hutan kota, dari jalan gede, terus jalan kaki, nyusun jalan setapak untuk masuk ke gapuranya hutan kota. Itu jalan setapak sumpah ada ilalang. Kalau pohon sih udah jarang lah kan, tapi pohon gede ada lah. Ilalang segala macam. Jalan gapura itu. Belum gapura, mau masuk ke gapura. Mau masuk ke gapura. Bukan gapuranya. Mau masuk ke gapura, udah sampai di gapura. Jadi aku gambarin dulu ya kayak apa suasananya. Nah, pintu gapuranya ya biasa sama datang di hutan kota. Terus kiri kanannya kan hutan, pohon, cuma apa namanya tuh, kayak pohon bakau gitu loh. Jadi jalannya itu apa namanya, jembatan kecil dari kayu. Itu dari sepanjang gapura sampai nanti tembusnya ke Sungai Pawan. Jadi nyusurin jalan apa namanya, jembatan kayu itu dah. Misalnya jembatan kayak gitu, almarhum teman aku tuh diam, gak ada ngomong sama sekali. Nah udah gitu, udah nyampe di ujungnya hutan kota. Jadi letak ujungnya itu ya kayak sandaran kapal lah, tempat kapal nyender. Nah biasanya kan terus ada apa namanya, ada kayak apa namanya, tangga untuk ke bawah. Mungkin kalau teman-teman mikir kok bisa hilang ini apa, hanyut di sungai kan. Soalnya kalau sungai di Kalimantan kan nggak kayak sungai di Jawa kan, yang banyak batu segala macam. Itu sumpah itu dalam banget airnya coklat. Gede banget sumpah. Nah, itu posisinya almarhum teman aku itu